Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta. Dan langsung saja kita ke Istana Kepresidenan untuk mengetahui bagaimana suasana di sana. Saat ini yang Anda lihat di layar kaca merupakan suasana di depan Istana Kepresidenan. Seperti sebelumnya pada pelantikan menteri, ada sesi foto dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta dengan jajaran menteri yang telah dilantik. Ini adalah persiapan sebelum dilakukannya sesi foto bersama wakil menteri yang telah melakukan sumpah jabatan. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Kita lihat bahwa sejumlah tokoh juga sudah mulai bersiap di depan Istana Negara. Dan nantinya agenda yang akan dilaksanakan adalah sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita lihat bersama saat ini sudah ada beberapa tokoh yang nantinya akan melakukan sesi foto dan usai sudah pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih diselenggarakan. Dan kita lanjutkan perbincangan kami bersama dengan pengamat politik, Mas Adi. Tadi sempat dinyatakan bahwa tokoh-tokoh yang menjabat sebagai wakil menteri secara profesional ini tidak perlu diragukan lagi, khususnya tokoh-tokoh yang berasal dari partai politik. Silakan dilanjutkan, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau kita melihat unsur menteri dan wakil menteri, ini kan adalah mereka yang merupakan yang terbaik ya. Misalnya dari partai kan sudah saya sebutkan tadi, ketua umum partai, sekjen partai, wakil ketua umum partai adalah mereka yang silih berganti kita lihat sebagai menteri untuk bisa membantu Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Bahkan kalau kita cek satu persatu, kalangan-kalangan profesional adalah mereka yang saya kira memiliki track record dan rekam jejak yang bagus ya. Ada Erick Thohir, ada Sri Mulyani, ada Budi Gunadi Sadikin gitu ya, ada Pak Tito dan seterusnya. Bagi saya itu the best yang saya kira tinggal ke depan bagaimana menaikkan ritme kinerjanya. Jadi capaian-capaian politik yang selama ini belum maksimal itu bisa dimaksimalkan dan bisa dituntaskan. Ataupun misalnya ada perwakilan dari Ormas, kita bisa cek satu persatu adalah mereka yang terbaik. Ada Sekjen Muhammadiyah misalnya Profesor Abdul Mu'ti. Kemudian di situ adalah Sekjen PBNU, Gus Ipul. Saya kira adalah orang yang terbaik menurut saya di organisasinya masing-masing. Ini yang sejak awal saya mengatakan bahwa mestinya melihat komposisi kabinet yang begitu besar, orang-orang yang jadi menteri dan wakil menteri adalah orang yang terbaik di partai politik, terbaik di ormas, terbaik di kalangan profesional. Mestinya tak ada lagi cerita bahwa ke depan kita itu tidak bisa menjadi negara yang maju, tidak lagi bisa menjadi negara yang kemudian bisa kompetitif dan bisa bersaing. Minimal untuk persoalan-persoalan kebangsaan kita itu bisa diselesaikan dengan tuntas. Misalnya soal bagaimana cita-cita Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi. Menurut saya di 5 tahun yang akan bisa selesai. Kita dikenal sebagai negara agraris. Masa iya tidak bisa swasembada pangan itu bisa diciptakan dalam kurun waktu 5 tahun. Kita memiliki begitu banyak tanah yang cukup luas, petani kita tinggal disupport. Soal subsidi pupuk misalnya, soal bagaimana hasil panen mereka dibantu dan direlokasi sebagai bagian dari kebutuhan siklus ya, terutama untuk mensuplai kebutuhan makan bergizi gratis, kan pangan menjadi kunci. Jadi jangan lagi ada cerita bahwa kita itu mengimpor beras dari negara lain, karena kalau memang keberpihakan pemerintah di 5 tahun yang akan datang kepada petani khususnya, insya Allah kebutuhan-kebutuhan untuk mensuplai pangan itu bisa disediakan. Misalnya untuk hal-hal yang lain, kesediaan susu, ketersediaan daging, ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang baru mestinya, yang inline bagaimana ke depan makan bergizi gratis, ketahanan pangan, itu bisa disinkronkan, bisa meningkatkan taraf ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan ini menjadi kesempatan mestinya untuk Indonesia sudah tidak lagi tergantung kepada negara-negara lain. Ini juga sekaligus untuk membantu UMKM di Indonesia yang kemarin-kemarin semenjak pandemi ini sempat tersendat ataupun mengalami permasalahan-permasalahan ya Mas Adi? Saya kira di situ juga konteksnya. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya, makan gizi gratis secara sederhana ini kan akan meningkatkan siklus perekonomian di daerah. Pasti ada dapur-dapur yang akan disebar di seluruh Indonesia dan itu butuh orang mengaplikasi bagaimana dapur itu bisa
menyediakan makan gizi gratis, tentu di situ butuh nasi, di situ butuh beras, di situ butuh daging, dan di situ butuh sayur dan butuh telur. Itu yang saya sebutkan, pasti membutuhkan ekosistem lingkungan internal yang saya kira ini bisa dimaksimalkan. Kalau ini terus berjalan dengan stabil, keberpihakan pemerintah dan negara termasuk budgeting dilaksanakan secara maksimal, kemungkinan besar saya ekonomi kita akan semakin berjenut, terutama untuk kelas menengah ke atas. Ini yang saya kira kalau dimaksimalkan oleh para menteri dan wakil menteri, ya Indonesia ke depan secara bertahan, persoalan pertumbuhan ekonomi, UMKM akan tumbuh, yang saya kira ini akan menjadi harapan besar ke depan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang mantap. Jangan lagi ada ketergantungan dengan pihak-pihak yang lain. Dari tadi Mas Adi menyebutkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi para menteri dan juga wakil menteri untuk tidak maksimal dalam mengemban jabatan dan tanggung jawabnya. Tapi saya ingin bertanya, apa yang menjadi hambatan untuk mereka ataupun tantangan bagi mereka, para menteri dan wakil menteri ini? Hambatan terbesarnya karena saya melihat nomenklatur kementerian ini kan ada yang saling beririsan dan bahkan khawatir ini bisa menimbulkan tumpang tindih. Ini yang secara politik dan birokrasi akan menjadi kendala dan hambatan ya. Karena kalau kita cek satu persatu ya, nomenklatur kementerian itu ada yang beririsan cukup dekat. Ada yang pengembangan masyarakat, ada yang pemberdayaan rakyat. Ini yang saya kira memang bahwa dalam banyak hal kementerian yang cukup banyak dengan begitu banyak wakil menteri, saya kira juga akan menjadi kendala-kendala yang mestinya harus dilihat. Karena selama ini di kita itu ego sektoral antar kementerian seringkali masih cukup kuat dan seringkali terjadi. Ini yang saya kira bahwa ke depan tak ada lagi ego sektoral. Bahwa siapapun yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, ini tujuannya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang kita hadapi. Prabowo menurut saya adalah presiden yang cukup powerful, ketua umum partai, ningrat politik, pengalaman politiknya cukup luar biasa, dukungan politiknya saya kira cukup kuat ya, sehingga bisa mendiagnosa bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di negara ini, termasuk soal apakah lintas menteri ini bisa bekerja sama ataupun tidak. Ini tentu yang akan kita lihat ke depan, persiapan bagaimana Indonesia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tapi di atas kertas saya membaca, tidak akan ada persoalan-persoalan signifikan di kita itu untuk mewujudkan semua visi misi, janji, program kerja, dan janji politik Prabowo dan Gibran. Infrastruktur politiknya sudah kondusif, semua partai mendukung, kader-kader terbaik, partai profesional dan ormas menjadi menteri dan wakil menteri. Dan yang paling penting adalah anggaran kita cukup terpenuhi. Oleh karena itu bagi saya tak ada lagi cerita tentang kemiskinan. Tak ada lagi cerita orang nganggur. Tak ada lagi cerita itu misalnya tergantung dengan pihak asing. Apapun impor, termasuk impor beras ya. Oleh karena itu ya swasembada pangan, ketahanan energi adalah hal-hal yang menjadi prinsip untuk bisa dituntaskan. Oleh karena itu ini pesan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kalau memang mereka tidak bisa cepat mewujudkan visi dan misi, saya kira memang harus segera diresapel, cari yang lain. Di negara ini banyak orang-orang terbaik di negara yang saya kira siap 1000% hidup mati mereka berkorban untuk bangsa dan negara. Apa menurut Anda itu akan terjadi bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan evaluasi kepada para wakil menteri dan juga menteri yang telah diemban ataupun didapuk menjadi pejabat negara ini? Pastinya iya akan ada evaluasi. Saya menduga bahwa sebelum ada pelantikan menteri dan wakil menteri, ada fakta integritas yang pastinya sudah diomongkan ya antara presiden terpilih, wakil presiden terpilih dengan menteri-menteri yang akan dilantik hari ini. Bahwa dalam kurun waktu tertentu pastinya mereka harus siap diaudit dan evaluasi kinerjanya. Tanpa itu semua peremajaan, manuver-manuver supaya kinerja itu semakin baik, sulit untuk bisa diwujudkan. Oleh karena itu bagi saya, karena kita sering mendengar pidato Prabowo Subianto, karena ke depan Prabowo itu fokusnya hanya berpikir tentang bangsa dan negara. Nggak ada lagi kompromi bagi menterinya. Kalau tidak bisa kerja maksimal, tidak bisa mengikuti ritme keinginan Prabowo Subianto, 6 bulan, 7 bulan, maksimal setahun, mereka harus diganti. Saya kira negara ini memiliki surplus putra-putri terbaik di negara ini, siap menghibahkan kemampuan, kapasitas, pengalaman, jiwa dan raga mereka untuk membuat Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju. Saya kira di situ, Willy. Ini artinya, apakah menurut Anda bahwa Prabowo Subianto ini benar-benar selaku Presiden Republik Indonesia benar-benar memantau setiap
anak buahnya ataupun para pembantunya selaku menteri dan juga wakil menteri tidak hanya mendelegasikan dan juga memberikan tugas kepada mereka, tapi benar-benar memantau apakah target yang telah diinginkan oleh pemerintahan ini tercapai, Mas Ari. Pastinya rapat-rapat kementerian itu kan sebagai bentuk evaluasi apa kira-kira progress report ataupun success story yang mereka lakukan dalam kurun waktu tertentu. Mungkin akan ada evaluasi setiap bulan atau mungkin evaluasi setiap bulan. Pastinya ini kan sering terjadi ya pada presiden-presiden sebelumnya. Ini tentu untuk melaporkan apa saja capaian-capaian yang mereka sudah lakukan, apa saja prestasi yang kemudian ya, bisa disampaikan secara terbuka, termasuk juga apa hambatan-hambatan terkait. Bagi saya saat ini perdebatan itu bukan lagi soal kapasitas, kompetensi dan kemampuan. Mau tidak para pembantu-pembantu presiden ini mau melakukan manuver, mau tidak para menteri dan wakil menteri ini mau melakukan perubahan yang signifikan. Apa coba yang kurang? Support sistemnya ada, wamen banyak, nanti akan dibantu oleh staf sus, anggaran ada, dukungan politik kuat. Jadi apalagi masalahnya kalau nggak bisa ngebantu? Jadi saya membaca, kalau kita tidak mau berdebat tentang kapasitas, kompetensi dan pengalaman, mau tidak bahwa kawan-kawan menteri hari ini yang dilantik dan wakil menteri, mereka itu bisa berbuat sesuatu yang lebih untuk berkorban bangsa dan negara. Kan kayak gitu jalan ceritanya, Willy. Menurut saya ya, ini kalau kita bilang kemampuan menteri dan wakil menteri data di bawah rata-rata, mereka nggak terima. Oke, kita yakinkan bahwa mereka ini adalah mereka yang cukup teruji, bisa diandalkan, tinggal buktikan. Apakah selama Anda jadi menteri, sudah dilantik dan dipercaya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini, persoalan-persoalan itu cukup tuntas. Saya kira di situ konteksnya, anggaran ada. Mereka selalu mengatakan solid satu sama yang lain. Mereka ini selalu mengklaim punya chemistry yang sama. Mereka ini tidak ada resistensi di DPR. Rasa-rasanya DPR sekarang kondusif, semuanya mendukung. Kelompok-kelompok non-parlemen juga mendukung. Ini yang saya kira memang bagaimana support system yang cukup kondusif, baik dari infra dan suprastruktur politik ini bisa dimaksimalkan sebagai bekal dan modal sosial bahwa kinerja menteri dan wakil menteri bisa dimaksimalkan. Tanpa itu semua, maka mereka ini sangat layak untuk dievaluasi kinerjanya. Apalagi jika kita bicarakan bahwa kementerian ini sudah semakin banyak, artinya mereka harusnya lebih fokus untuk mengemban tanggung jawab mereka, begitu ya Mas Ari? Ya, saya kira memang begini ya, Willy, Windy, bahwa kabinet gemuk atau kabinet mayoritas yang dilantik hari ini itu kan dikritik oleh publik ya. Betul. Oh, ini tidak efektif, ini tambun, ini memakan anggaran yang cukup luar biasa. Sudahlah, tak lagi kita perlu meratapi susu yang sudah tumpah. Ini sudah kejadian. Ya, mereka sudah dilantik sebagai menteri dan wakil menteri. Saatnya mereka itu membuktikan diri sebagai menteri dan wakil menteri yang harus membayar lunas kepercayaan, harus membayar lunas anggaran yang besar dengan kinerja yang tuntas dan mantap. Artinya apa? Rakyat itu tak lagi peduli apakah menteri dan wakil menteri itu ada 100 atau tidak. Tak lagi peduli seberapa banyak anggaran yang dikeluarkan untuk para menteri dan pejabat ini. Yang paling penting, kinerja mereka yang 48 menteri ditambah plus wakil menteri kurang lebih sekitar 58 ini, mereka itu bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Kalau itu yang terjadi, maka perdebatan bahwa ini kabinet gemuk, boros anggaran, kabinet bagi-bagi kekuasaan, itu akan hilang kesannya. Tapi sebaliknya, kalau kabinet mayoritas ini tidak mampu menjawab persoalan-persoalan prinsip yang dihadapi oleh rakyat, maka jangan salahkan. Kalau at the end of the day-nya, mereka ini akan dikritik habis-habiskan. Koalisi mayoritas menghabiskan anggaran, tapi kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa melahirkan apapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ poin saya, Windy. Butuh berapa lama untuk kementerian ini agar mereka bisa membuktikan kinerja mereka sebagai menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih? 100 hari pertama. 100 hari. 100 hari pertama setidaknya ada hilal progres kinerja mereka yang sudah mulai harus bisa dilihat apakah akan ada reward and punishment. Kalau 100 hari kerja itu tak ada tanda-tanda bahwa menteri dan wakil menteri itu bisa diharapkan kerja dengan maksimal, ya tentu dikasih warning dan lampu kuning. Baru kemudian maksimal menurut saya 6 bulan. Kalau mereka memang sudah di-warning, mereka sudah diingatkan untuk bekerja secara tuntas dan maksimal, tak kunjung ada perbaikan. Saya kira reshuffle kabinet wajib hukumnya dilakukan. Saya kira
Prabowo Subianto jangan lagi memberikan toleransi kepada siapapun mereka menteri dan wakil menteri yang memang kinerjanya di bawah rata-rata. Jangan lagi ada politik akomodasi tanpa kompetensi, jangan lagi ada orang-orang yang sebenarnya tidak bisa diharapkan bekerja. Itu justru menjadi beban politik bagi Pak Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Baik, Mas Adi dan juga pemirsa, ini kita saksikan bersama suasana di depan Istana Negara. Tampaknya sudah mulai dilakukannya persiapan sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Para wakil menteri yang tadi sudah dilakukan sumpah jabatan kini sudah berada di depan Istana Negara dan merupakan detik-detik dilakukannya sesi foto bersama. Mana? Wakil menteri mana? Kalau menterinya 48 apa 9? 4 berapa ya betul itu, Bu? Menterinya ada 48. Berapa? 48 menteri. 48 menteri, wamen 56. 56. 108 totalnya. 108 ya. 88. Tadi sudah dilaksanakan sesi foto antar jajaran wakil menteri yang sudah melakukan sumpah jabatan di depan Istana Negara. Saat ini masih menunggu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk keluar ke Istana Negara untuk bergabung melakukan sesi foto bersama. Sementara itu, pemirsa, kita saksikan bersama bahwa para wakil menteri yang didampingi oleh istri ataupun suami dan juga kerabat ini turut hadir di depan untuk dilakukan sesi foto bersama sesi kedua, yaitu bersama kerabat dan juga keluarga. Persiapan sesi foto juga masih terus dilakukan untuk dalam rangka pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Jika tadi kita kembali membahas lagi, Mas Adi, ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di depan Istana Negara dilakukan sesi foto dari para wakil menteri. Anda melihat apakah sampai dengan saat ini publik ini bisa kembali diyakinkan setelah kemarin ini masih ragu-ragu setelah ada proses dilakukannya dan juga penjelasan yang turut disampaikan baik itu dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga alasan-alasan mengapa ini diperlukan. Apakah ini artinya publik ini sudah mulai bergeser dan ada optimisme terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Mas Ari? Saya kira optimisme itu cukup terbancar nyata ya dari publik secara umum. Kalau kita membaca survei-survei yang beberapa waktu yang lalu dirilis, 80% masyarakat sangat optimis dan yakin bahwa Prabowo dan Gibran akan menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan secara signifikan bagi bangsa dan negara kita untuk 5 tahun yang akan datang ya. Ini yang saya sebut harus dijawab dengan kinerja, harus dijawab dengan pembuktian, harus dijawab dengan bagaimana mereka itu bisa menerjemahkan semua keinginan Prabowo untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan pengangguran, orang kemudian memiliki akses yang mudah pada pendidikan, kepada kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya kira menjadi penting untuk bisa dibuktikan. Bagi saya sudah tak relevan lagi apakah yang dilantik ini punya kapasitas dan kompetensi. Tak relevan lagi untuk bertanya apakah mereka ini punya rekam jejak mentereng atau tidak. Yang jelas ketika mereka dilantik jadi menteri dan wakil menteri, pastinya ada keyakinan dari Prabowo, ada harapan dari Prabowo, ada stimulus dari Prabowo Subianto bahwa mereka ini adalah sebagai trendsetter ujung tombak supaya mereka berada di garda terdepan di bawah pimpinan Prabowo dan Gibran tentu saja bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan kebangsaan. Per hari ini pesta ini berakhir. Kemarin pelantikan presiden, hari ini pelantikan menteri dan wakil menteri. Bagi saya 2 hari ini sudah cukup pesta demokrasi kita sebagai wujud rasa syukur kemenangan menyambut pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Mulai besok dan seterusnya sampai 5 tahun yang akan datang. Saatnya para menteri, saatnya presiden dan wakil presiden yang terpilih, kemudian kemarin dilantik, memberikan sesuatu yang memberikan harapan segar
bagi bangsa dan negara. Dan perlu dicatat juga, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang menilai kinerja dari para menteri dan juga wakil menteri, tapi masyarakat juga menjadi mata untuk melihat bagaimana Indonesia ke depan, Mas Adi. Saya kira iya, di tengah optimisme publik bahwa pemerintah 5 tahun yang akan datang, karena ini cukup konsolidatif, dukungan politik yang berlimpah, maka ini yang saya kira memang pembuktiannya adalah bagaimana semua persoalan-persoalan kebangsaan kita itu selesai dan tuntas. Kalau itu tidak bisa diwujudkan dengan nyata dan maksimal, maka publik dari berbagai penjuru mata angin akan memberikan kritik, akan memberikan saran, dan akan memberikan feedback supaya bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Misalnya terkait dengan ketahanan pangan. Jadi jangan lagi ada isu yang terkait dengan impor beras. Betul. Karena keinginan kita ketahanan pangan, maka keberpihakan kebijakan politik pemerintah kepada sektor pertanian khususnya padi di situ menjadi sebagai sebuah support yang diprioritaskan. Persoalan pupuk, persoalan irigasi, kemudian hasil panen juga ada yang bisa distimulus oleh pemerintah sebagai supply, terutama untuk memenuhi kebutuhan makan gizi gratis. Termasuk misalnya bagaimana kita memproduksi telur, kemudian sayur, daging. Ini tentu jangan lagi ada informasi-informasi bahwa kita kekurangan, tidak bisa memproduksi, sehingga ada keinginan untuk mengimpor. Ini hal-hal yang paling sederhana akan kita ukur dalam 6 bulan dan kurun waktu setahun. Bagaimana ketahanan kita di tengah masyarakat yang terus berkembang itu akan diuji. Termasuk misalnya soal renewable energy, yang energi terbarukan. Tentu kita tidak lagi bisa berharap di dunia internasional akan mensuplai BBM kita, apalagi memang energi fosil kita akan terbatas. 15-20 tahun energi fosil kita, BBM kita ini akan habis. Maka harus ada bagaimana inovasi-inovasi energi kita itu bukan lagi bergantung pada energi fosil, tapi ada bioetanol, kemudian ada energi panas bumi dan seterusnya. Ini yang akan distimulus dalam 5 tahun yang akan datang, Windy. Dan harapannya dari masyarakat cuma ada satu, untuk Indonesia menjadi lebih maju. Mas Adi Praitno, terima kasih waktunya bersama kami selaku pengamat politik. Dan pemirsa, demikian pelantikan Kabinet Merah Putih. Selanjutnya masih akan dibahas bersama rekan-rekan saya. Sudah ada Gina Vita dan juga Aditya Nugroho yang akan terus mengabarkan bagaimana pelantikan dari Kabinet Merah Putih. Saya Windy Wellingtonia pamit, selamat sore, sampai jumpa.